sallallahu alaihi wasallam. Tekanan dari Quraisy semakin memuncak. Dengan hati yang penuh harap, Rasulullah memutuskan untuk mencari dukungan di luar Mekah. Beliau memilih Taif, sebuah kota subur yang terkenal dengan masyarakatnya yang kaya dan berpengaruh. Dalam perjalanan itu, Rasulullah hanya ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Mereka melintasi padang pasir yang terik, berjalan berhari-hari dengan bekal seadanya. Di sepanjang perjalanan, Rasulullah singgah di beberapa perkampungan, menyampaikan risalah Islam kepada penduduknya. Namun sambutan yang diterima hanya dingin dan penolakan. "Apa yang engkau cari, wahai Muhammad?" tanya seorang kepala suku di salah satu perkampungan. "Apakah engkau ingin kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami hanya untuk mengikuti ucapanmu?" Rasulullah menjawab dengan lembut, "Aku hanya ingin kalian mengenal Allah yang Esa, meninggalkan sesembahan palsu, dan mengikuti jalan yang lurus." Namun jawaban itu tidak meluluhkan hati mereka. Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Taif dengan harapan yang masih tersisa. Setibanya di Taif, Rasulullah segera menemui para pemimpin kota. Beliau berharap mereka akan memberikan dukungan, atau setidaknya mendengar dengan hati terbuka. Rasulullah bertemu dengan 3 tokoh utama Taif, saudara-saudara dari keluarga Abdi Yalail. Dengan penuh keyakinan, Rasulullah menyampaikan risalah Islam kepada mereka. "Aku datang membawa pesan dari Allah, Tuhan yang Esa. Aku menyeru kalian untuk meninggalkan penyembahan berhala dan beriman kepadanya." Namun tanggapan yang diterima sangat menyakitkan. "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain engkau untuk diutus sebagai nabi?" ujar salah seorang dari mereka sambil mengejek. Yang lain menambahkan dengan nada sinis, "Kalau benar engkau seorang nabi, maka lebih baik aku tidak berbicara denganmu. Jika engkau berdusta, maka berbicara denganmu hanya akan menodai kehormatanku." Rasulullah mencoba bersabar, menahan sakit di hatinya. "Aku hanya ingin menyampaikan kebenaran. Aku tidak meminta apapun dari kalian," ucapnya dengan nada rendah hati. Namun mereka tetap menolak dan memerintahkannya untuk pergi. Selama 10 hari di Taif, Rasulullah terus berusaha menemui orang-orang yang berpengaruh. Tetapi setiap langkahnya diiringi hinaan dan cemoohan. Bahkan mereka memprovokasi penduduk awam dan anak-anak untuk menyerang Rasulullah. Saat Rasulullah berjalan di jalan utama kota, tiba-tiba segerombolan orang menghadangnya. Anak-anak melempari beliau dengan batu, sedangkan orang dewasa mencaci maki tanpa belas kasihan. Zaid bin Haritsah berusaha melindungi Rasulullah, berdiri di depan beliau dan menangkis lemparan batu dengan tubuhnya. Namun serangan itu terlalu deras, darah mengalir dari tubuh Rasulullah. Beliau tertatih-tatih, langkahnya melambat, tetapi tetap maju. Akhirnya, mereka berhasil melarikan diri ke sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, yang berada sekitar 3 mil dari Taif. Rasulullah dan Zaid duduk di bawah naungan pohon anggur, berusaha menenangkan diri. Tubuh mereka penuh luka, pakaian mereka berlumuran darah. Dalam hening, Rasulullah menunduk dan memanjatkan doa kepada Allah. "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih dari pemilik kasih, Engkaulah Tuhan bagi orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa Engkau menyerahkan aku? Kepada orang jauh yang memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun ampunanmu lebih luas untukku. Aku berlindung kepada cahaya wajahmu, yang karenanya kegelapan menjadi terang, dan urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak menurunkan kemarahanmu kepadaku, atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau rela. Tidak ada daya dan kekuatan selain denganmu." Zaid yang berada di dekatnya ikut terisak mendengar doa itu. "Wahai Rasulullah, mengapa engkau masih memohon ampunan untuk mereka yang telah menyakiti kita sedemikian rupa?" Rasulullah menoleh dengan mata yang basah. "Karena mereka belum tahu, Zaid. Jika mereka tahu, mereka tidak akan berbuat seperti ini. Aku berharap Allah akan memberi mereka keturunan yang menyembahnya dan meninggalkan kesyirikan." Air mata mengalir di wajah Rasulullah. Zaid memandang beliau dengan penuh kesedihan. "Ya Rasulullah, biarkan aku yang menanggung semua ini.
Aku tidak rela melihat engkau diperlakukan seperti ini, ucap Zaid dengan suara bergetar. Rasulullah memegang tangan Zaid dengan lembut. Zaid, jangan bersedih. Allah menyaksikan segalanya. Selama kita tetap beriman, pertolongannya pasti datang. Rasulullah berjalan pelan, menahan rasa sakit yang masih terasa dari luka-luka di tubuhnya. Zaid bin Haritsah setia di samping beliau, berusaha menutupi wajah sang nabi dari debu dan tatapan orang-orang yang penuh ejekan. Taif yang diharapkan menjadi tempat berlindung, malah menjadi ladang penghinaan yang lebih menyakitkan daripada Mekah. Dalam kelelahan, mereka tiba di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kedua pemilik kebun itu memandang Rasulullah dengan tatapan simpati. Meski mereka bukan pengikut Islam, hati mereka tersentuh melihat kondisi sang nabi yang penuh luka. Mereka memanggil seorang budak bernama Adas yang beragama Nasrani. Adas, bawakan setangkai anggur kepada pria itu, perintah Utbah dengan suara rendah. Adas mendekati Rasulullah dengan nampan berisi anggur. Ketika Rasulullah menerima anggur itu, beliau mengucapkan, Bismillah. Ucapan ini membuat Adas tertegun. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, kalimat ini bukan berasal dari penduduk negeri ini. Dari mana Anda mempelajarinya? Rasulullah menatap Adas dengan penuh kasih. Dari mana asalmu, wahai pemuda, dan apa agamamu? Saya dari Niniwe, dan saya seorang Nasrani, jawab Adas sambil menunduk. Rasulullah tersenyum hangat. Niniwe, negeri Nabi Yunus bin Matta. Dia adalah saudaraku, Yunus adalah seorang nabi, dan aku juga seorang nabi. Mata Adas membesar, hatinya bergetar mendengar kata-kata Rasulullah. Bagaimana Anda bisa tahu tentang Yunus? Tidak ada seorang pun di sini yang mengenalnya, katanya dengan suara bergetar. Dia adalah utusan Allah, sama seperti aku. Kami diutus untuk membawa kebenaran kepada umat manusia, jawab Rasulullah dengan lembut. Air mata Adas mengalir deras. Ia jatuh bersimpuh di depan Rasulullah, mencium tangan dan kaki beliau. Demi Allah, tidak ada manusia sebaik Anda di muka bumi ini. Aku bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah, ucap Adas dengan penuh keyakinan. Di balik kebahagiaan Adas, rasa pedih masih menggelayuti hati Rasulullah. Penolakan penduduk Taif, ejekan, dan batu-batu yang dilemparkan telah melukai tubuh dan hatinya. Saat Rasulullah tenggelam dalam kesedihannya, tiba-tiba langit terasa terang. Malaikat Jibril datang menghampiri, ditemani oleh malaikat penjaga gunung. Wajah malaikat itu terlihat penuh penghormatan. Wahai Rasulullah, kata Jibril, Allah telah melihat segala yang menimpa dirimu di Taif. Ini adalah malaikat penjaga gunung. Jika engkau perintahkan, ia akan membalikkan kedua gunung ini dan menimpakannya azab kepada penduduk Taif. Malaikat penjaga gunung itu maju selangkah dan berkata, wahai Rasulullah, katakan saja apa yang engkau kehendaki. Jika engkau mengizinkan, aku akan membalikkan gunung ini sehingga tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Namun Rasulullah menundukkan kepala. Beliau memejamkan mata, menahan tangis yang mendesak keluar. Setelah beberapa saat, beliau berkata dengan suara lembut, tidak, jangan, aku justru berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang rusuk mereka generasi yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Jibril tersenyum penuh takzim, sementara malaikat penjaga gunung mundur dengan penuh hormat. Keputusan Rasulullah menggambarkan betapa besar kasih sayang beliau, bahkan kepada mereka yang telah menyakitinya. Zaid berkata, wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa terus memaafkan mereka? Mereka telah menyakiti kita sedemikian rupa. Rasulullah menatap Zaid dengan penuh kelembutan. Zaid seorang nabi diutus bukan untuk melaknat, tetapi untuk menyampaikan rahmat. Tugas kita adalah menyampaikan pesan Allah, bukan menghukum mereka. Biarkan Allah yang menentukan. Zaid terdiam, hatinya semakin kagum kepada Rasulullah. Meski dunia seakan menentangnya, Rasulullah tetap penuh kasih dan harapan. Rasulullah dan Zaid akhirnya memutuskan kembali ke Mekah. Perjalanan pulang terasa berat bukan hanya karena luka-luka di tubuh mereka, tetapi juga luka di hati yang begitu mendalam. Sesampainya di perbatasan Mekkah, Rasulullah meminta perlindungan dari Mut'im bin Adi, seorang pemuka Quraisy yang dikenal memiliki rasa keadilan. Mut'im setuju. Ia mengutus anak-anaknya untuk mengawal Rasulullah memasuki kota Mekkah dengan aman. Setibanya di Masjidil Haram,
Mut'aim berdiri dan berkata kepada orang-orang Quraisy, Muhammad berada dalam perlindunganku. Tidak ada seorang pun yang berhak menyakitinya. Rasulullah menatap Mut'aim dengan rasa syukur. Semoga Allah memberkati dirimu dan keluargamu atas kebaikan ini, kata beliau dengan suara penuh keharuan. Meskipun tekanan semakin berat, Rasulullah tidak pernah berhenti berdakwah. Ketika musim haji tiba, beliau melihat peluang untuk menyampaikan Islam kepada suku-suku yang datang ke Mekah. Di tengah kerumunan, beliau berjalan dari satu kemah ke kemah lainnya, menyeru mereka untuk mengenal Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun mayoritas suku menolak dakwah beliau dengan keras. Apakah engkau ingin kami meninggalkan nenek moyang kami hanya karena ucapanmu? Tanya salah seorang pemimpin suku. Rasulullah menjawab dengan penuh kesabaran, aku hanya ingin kalian mengenal Allah yang Esa, yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki dan kehidupan kepada kalian. Namun jawaban itu tidak cukup meluluhkan hati mereka. Penolakan demi penolakan membuat hati Rasulullah terluka. Tetapi beliau tetap melanjutkan dakwahnya. Di tengah kesulitan, Allah memberikan harapan baru. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, Rasulullah bertemu dengan 6 orang pemuda dari Yatsrib, Madinah. Mereka berasal dari suku Khazraj dan datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Mereka adalah, pertama, As'ad bin Zurarah. Kedua, Auf bin Al-Harits bin Rifa'ah ibnu Afra. Ketiga, Rafi' bin Malik bin Ajlan. Keempat, Quthbah bin Amir bin Hadidah. Kelima, Uqbah bin Amir bin Nabi. Keenam, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam kepada mereka, hati mereka terbuka. Mereka terkesan dengan ajaran Islam yang menyerukan keadilan, persaudaraan, dan penyembahan kepada Allah yang Esa. Salah seorang dari mereka, As'ad bin Zurarah, berkata, apa yang engkau sampaikan, wahai Muhammad, adalah kebenaran yang telah kami dengar dari orang-orang Yahudi. Mereka selalu mengatakan bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman. Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, menyentuh hati mereka dengan indahnya kalam Allah. Keenam pemuda itu akhirnya menerima Islam. Mereka berjanji untuk kembali ke Madinah dan menyebarkan ajaran ini kepada keluarga dan kaumnya. Keenam pemuda itu pulang ke Madinah dengan semangat baru. Mereka mulai menceritakan tentang Rasulullah kepada penduduk kota, menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat yang lelah dengan peperangan antar suku. Nama Muhammad mulai disebut-sebut di setiap rumah di Madinah. Kisah perjalanan Rasulullah ke Taif dan pertemuannya dengan pemuda-pemuda dari Madinah menjadi tonggak penting dalam perjalanan dakwah beliau. Meski terluka dan terhina, beliau tidak pernah menyerah. Dalam setiap cobaan, beliau selalu menemukan harapan, karena keyakinan kepada Allah tidak pernah pudar. Perjalanan dakwah Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Dan di balik setiap luka selalu ada hikmah yang mendalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.